Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Rahmah Hasibuan, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, dengan NIM 031425715552. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025 tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 3 Medan dengan kelas 11-11 dengan pembahasan materi perdebatan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi di kelas 11-11. Alhamdulillah, bagaimana kesehatan kalian? Alhamdulillah. Semoga kesehatan yang Allah kasih ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menuntut ilmu di hari ini. Nah, baik. Sebelum itu, ketua kelas hadir. Nah, tolong yuk ke depan. Pimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Lalu Sarifah Nadifah Saki. Alhamdulillah semuanya hadir di kelas ini. Telinga, kaki, kepala, kaki, telinga, makanan. Oke, baik anak-anak, ada apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, kita akan menganalisis tentang ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Lalu yang kedua, kita akan menyusun teks khutbah, yaitu tentang tema nilai-nilai Islam yang sifatnya rahmatan lil alamin. Yang ketiga, kita akan menerapkan yaitu ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh. Lalu yang keempat, membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Baik, Umi akan menampilkan PPT. Nah, tolong kalian simak tayangan yang akan Umi tampilkan. Yang akan kita bahas yaitu bab yang keempat, menyebar Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tabligh. Pada bab yang keempat ini ada beberapa pembahasan materi. Yang pertama materi tentang dakwah, kemudian yang kedua khutbah, dan yang ketiga tentang tabligh. Baiklah, kita akan membahas salah satu dari ketiga materi, yaitu kita akan fokus pembahasan
membahasnya satu persatu. Oke, baik, disimak. Materi tentang dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa yaitu merupakan masdar atau kata dasar dari kata da'a, yaitu da'watan. Iya. Nah, merupakan masdar kata dasar dari kata da'a, yaitu da'watan, yang mempunyai arti mengajak, memanggil, menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan, kalau laki-laki disebut da'i, dan kalau perempuan disebut da'iyah. Yang mempunyai Oke, selanjutnya. arti mengajak, memanggil dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dengan da'i untuk laki-laki dan da'iyah untuk perempuan. Adapun pengertian dakwah secara istilah yaitu mengajak orang lain untuk Nah, secara istilah, dakwah itu ialah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa tabligh, khutbah, dan majelis taklim. meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam. Dalil tentang dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 104. Adapun adab berdakwah, yang pertama, dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah menggunakan cara mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif, damai, dan menenteramkan tanpa kekerasan, dan edukatif atau memberikan pengajaran, iktibar, dan pelajaran hidup. Dan adab yang ketiga yaitu dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, dakwah melalui teladan yang baik, yaitu uswatun hasanah. Saran dakwah. Yang pertama, memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya dari baik menjadi yang terbaik. Sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju ke substansi, sehingga profil mukmin yang sejati menjadi nyata adanya. Yang kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan agar kembali kepada Allah, sehingga derajat harkat dan martabat manusia yang terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. Tujuan dakwah. Yang pertama, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. Kedua, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengerjakan amal saleh dalam arti yang seluas-luasnya, baik amal ibadah maupun amal muamalah. Yang keempat, berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat dakwah. Yang pertama, satunya kata dan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan. Kedua, memahami objek dakwahnya sehingga tepat sasaran. Yang ketiga, memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Yang keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Kelima, menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru. Tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan yang keenam, selalu berdoa kepada Allah agar dakwahnya selalu sukses dan berhasil. Metode dakwah. Yang pertama, meluruskan niat. Dakwah bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
dan bukan kepentingan lain. Kedua, dakwah itu harus bijak. Ini contoh dari salah satu pendakwah di Indonesia. Apakah kalian mengenalnya? Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah afdhalil anbiya'i wal mursalin. Salli wa nusallim alaihi afdhalis salatu wat taslim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai detik ini kita masih diperkenankan menjadi bagian hamba-hambanya yang beriman. Dan di antara sekian yang beriman itu, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah dan diperkenankan untuk menunaikan siam Ramadan, khususnya di tahun 1443 Hijrah ini. Semoga puasa yang ditunaikan mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, mengapa kita mesti berpuasa? Apa yang penting di balik siam Ramadan ini sehingga Allah menurunkan kewajiban dan menanamkan dalam kewajiban itu pesan yang kuat agar menunaikan puasa dimaksud dengan cara yang sempurna, semampu yang bisa kita lakukan, bahkan lebih baik dibandingkan generasi terdahulu yang juga pernah menunaikan ibadah siam. Ketika perintah puasa diturunkan oleh Allah di hari Senin di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah dengan turunnya surah kedua Al-Baqarah ayat 183 agar ibadah itu ditunaikan di bulan Ramadan, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai seluruh orang yang beriman tanpa kecuali, mulai saat ini diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan nanti, sebagaimana generasi terdahulu juga mendapati kewajiban itu. Puasa ditujukan dengan harapan kalian semua dapat meningkatkan takwa. La'allakum tattaqun, diharapkan kalian semua dapat bertakwa. Itulah penutup dari ayat 183 surah Al-Baqarah yang memberikan kesan yang dalam kepada kita semua akan hakikat Ramadan, tujuan ibadah puasa. Jika ada yang bertanya, kenapa harus puasa? Apa pentingnya Ramadan? Maka Al-Quran menjawab, dengan menunaikan puasa Ramadan itu, kalian memiliki peluang untuk meningkatkan takwa. Pertanyaan selanjutnya, apa itu takwa? Apa pentingnya takwa? Apa pengaruh takwa dalam kehidupan? Sehingga saking pentingnya takwa ini harus dilatih dalam ibadah Ramadan. Dan hadirnya Ramadan didesain untuk melatih pribadi kita agar menjadi insan yang bertakwa. Hadirin, takwa secara singkat adalah akumulasi dari karakter moral, kumpulan-kumpulan sifat baik yang hadir dalam jiwa setiap manusia, dan dari pancaran karakter moral inilah kemudian akan mengeluarkan sifat-sifat yang dieksekusi oleh bagian tubuh kita menjadi sikap yang mulia dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi mata kita akan melihat yang mulia bergantung kepada bagaimana kondisi jiwa kita memberikan instruksi kepada mata untuk menatap. Lisan kita bisa bertutur yang mulia, itu bergantung pada keadaan jiwa kita yang memberikan petunjuk kepada lisan untuk bertutur. Baik anak-anak, setelah kita menjelaskan tentang dakwah, terus sasaran dakwah, metode dakwah. Nah, tolong kalian berikan tanggapan, apa yang bisa kalian berikan kesimpulan dari yang sudah Umi tampilkan. Ya, siapa yang memberi tanggapan? Silahkan. Saya Umi. Ya. Perkenalkan, ini nama saya Muhammad Bukara. Menurut saya dari paparan materi yang dapat ditampilkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa dakwah, khutbah, dan tabligh
berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam karena disampaikan secara santun dan damai. Seperti dakwah. Dakwah mengajak manusia untuk berbuat sesuatu dengan bijak. Sedangkan khutbah menyampaikan nasihat secara sopan, dan tabligh itu mencontohkan akhlak mulia. Dengan cara yang lembut dan penuh kasih, maka ajaran Islam dapat diterima tanpa paksaan dan dapat menumbuhkan kedamaian. Oke baiklah, selanjutnya siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Silahkan. Oke ya, silakan Nak. Perkenalkan, ini nama saya Rukia Garuda. Saya ingin menyimpulkan tentang dakwah yang tadi sudah dibilang. Jadi dakwah itu adalah suatu kegiatan yang mengajak seseorang untuk terus menasihati seseorang tentang ajaran agama Islam. Jadi di sini dakwah itu kalau laki-laki namanya dai, kalau perempuan namanya daiyah. Jadi di sini dakwah memberikan penjelasan tanpa kekerasan mengenai ajaran agama Islam. Jadi kayak menasehati, terus dia omongnya juga harus bijaksana, sopan gitu. Dan yang orang yang melakukan kegiatan tersebut juga harus memiliki pengetahuan agar yang mendengar juga jelas. Oke baik anak-anak, setelah teman-teman kalian memberikan kesimpulan, ini akan memberikan tugas kelompok yang kalian bisa kerjakan nanti kalian presentasikan. Oke, bisa dipahami? Oke, baik kami akan berikan tugas. Ya baik anak-anak, kita akan mempresentasikan berkaitan dengan tugas kelompok yang tadi sudah diberikan sama kalian. Ya baik, silakan siapa yang mau bagi duluan? Ya, kita dengan saya. Pertanyaannya adalah, jika kalian ingin berprofesi sebagai dai yang sukses, maka harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diterapkan oleh para rasul. Sebutkan 3 syarat yang kalian tahu. Nah, tiga syarat yang paling utama adalah yang pertama memiliki ilmu yang mendalam, terutama dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah memiliki akhlak yang mulia, jujur, sabar, ikhlas, dan menjadi teladan untuk semua orang. Yang ketiga adalah sikap puasa dia, yang artinya dia netral dan tidak memihak atau tidak menghakimi orang lain atas pendapatnya. Ya, next, berikan nafas. Silakan duduk Nak. Ya lanjut Fadil. Karena presentasikan tugas kalian. Adalah jika kalian ingin profesi sebagai seorang dai yang sukses, maka harus memenuhi syarat seperti yang sudah diberikan oleh para rasul. Sebutkan 3 syarat yang paling utama. Baik, 3 syarat yang utama itu, yang pertama itu memahami dan mengerti banyak jumlah pengetahuan seperti hadis, sunnah rasul, dan Al-Quran. Yang kedua, menggunakan yang mulia seperti kabar, syukur, dan salaf lainnya. Selanjutnya berakal sehat, balik, dan beragama Islam.